Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muyasin dengan NIM 103222050 dari kelas HTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Materi yang pertama yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi hak asasi manusia di Indonesia ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Sedangkan hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 1999 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang dimana kita harus melindungi, kita harus menghormati, dan kita harus menjunjung tinggi hak tersebut. Kalau kita lihat perkembangannya di Indonesia sangat luar biasa hak asasi manusia ini, mulai dari hak-hak ekonomi, hak pendidikan, hak-hak lain yang mencakup segala kehidupan sosial manusia. Di Indonesia sendiri mengalami beberapa perkembangan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama adalah pada masa Orde Baru, di mana hak tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang sosial itu dibahas. Di sana hak asasi manusia mengalami perkembangan yang cukup besar, tapi juga ada juga yang mengalami penurunan. Hanya pas Orde sekarang atau masa sekarang hak asasi manusia ini semakin meningkat dan semakin kuat. Terjadi lembaga-lembaga HAM yang bermunculan, ya, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Anak, yang dimana bahwa itu menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu memang sudah dilindungi, bahwa hak asasi manusia itu benar-benar hak yang dihormati, yang dijunjung tinggi, bukan hanya sekedar kata saja hak asasi manusia, tapi implementasinya yang luar biasa. Sedangkan di Indonesia sendiri ini perkembangan hak asasi manusia ini cukup pesat, ya. Beberapa kali mengalami kemunduran, beberapa kali juga mengalami kemajuan. Tapi kalau kita bandingkan hak asasi manusia di era sekarang dengan era masa lalu, Orde Lama, itu lebih baik. Dan menurut saya, di mana hak asasi manusia ini sekarang kan sudah diundangkan, sudah dilindungi oleh undang-undang, dan juga pemerintah juga sudah mewajibkan dan sudah melakukan investigasi dan melakukan tindakan bagi pelanggar hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia di perkembangan Indonesia ini, menurut saya, kalau perbandingannya gitu ya, itu pesat, ya. Terus dalam perkembangannya Indonesia ini juga muncul beberapa pasal-pasal yang dimana menguatkan hak asasi manusia ini, bahwa hak asasi manusia ini kan hubungan antara individual dengan negara dan individual dengan individual lainnya. Seumpama saja hak asasi manusia ini tidak diatur maupun tidak diundangkan, apakah akan terjadi namanya persamaan kedudukan, ya, bagi manusia satu dengan manusia lain. Maka dari itu HAM itu sangat penting di dalam melakukan suatu tindakan yang luar biasa, ya. Maka dari itu hak-hak yang harus disepakati, bahwa hak-hak itu harus dilindungi, bahwa hak asasi manusia harus dihormati, itu adalah suatu kebenaran yang benar-benar harus kita jaga, kita rawat, dan kita implementasikan, kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan akal, ya. Dan tentunya hak asasi manusia adalah nilai kemanusiaan yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Maka dari itu bukan hanya cuma pemerintah saja yang menggalakkan hak asasi manusia, tapi kita dari diri kita sendiri juga harus menggalakkan. Kita juga harus mengimplementasikan, ya, bahwa hak asasi manusia itu memang benar harus kita lindungi, kita jaga, dan jangan sampai kita berbuat melanggar hak asasi manusia. Sampai kalau kita melanggar hak asasi manusia itu berarti kita tidak
menghormati orang lain dan tidak menyetujui akan hak asasi manusia. Kalau di Indonesia sendiri kan dulu hak tentang pendidikan itu menurut saya masih kurang, dan sekarang hak tentang pendidikan pendidikan sekarang adalah wajib 12 tahun yang digalakkan oleh pemerintah, dan itu adalah satu hak untuk kita untuk mengenyam pendidikan yang layak ya. Dan tidak hanya cuma laki-laki saja yang berhak untuk sekolah, tapi sekarang perempuan, karena kita ada kesamaan gender. Maka dari itu, kedua adalah hak untuk menerima kehidupan yang layak. Maka dari itu, hak untuk menerima kehidupan yang layak adalah hak semua orang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan suatu uang yang halal, suatu uang untuk memenuhi kehidupan sendiri, itu adalah hak yang harus kita lindungi dan harus diberikan oleh negara kepada individual. Ketiga adalah hak untuk berinteraksi ya. Kita adalah manusia ya, dimana kita harus bersosialisasi, membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Maka dari itu, hak untuk berinteraksi itu sangat penting. Bagaimana kita kalau hak asasi manusia dan hak berinteraksi itu tidak dilaksanakan, mungkin tidak ada kehidupan sosial. Maka dari itu, hak itu sangat penting ya. Selanjutnya adalah hak untuk menyuarakan pendapat. Kita adalah negara demokrasi ya. Kita bukan orde lama yang membungkam ya, atau untuk membungkam tidak boleh bersuara. Dan kita zaman sekarang adalah zaman demokrasi, yang dimana bersuara itu adalah suatu hal yang boleh dilakukan di tempat umum maupun tadi sekarang kan waktunya media sosial. Maka dari itu, hak itu harus dijunjung. Bagaimana kalau kita sebagai warga negara dibungkam? Tentunya saja itu ada suatu hak atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara kepada individual. Maka dari itu, hak untuk bersuara itu sangat penting dan harus dilakukan, khususnya untuk di negara Indonesia ini, karena kita adalah negara demokrasi, negara yang paham akan hukum, dan kita dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan suara atau bersuara ya, khususnya untuk mengkritik atau memberikan saran di muka umum maupun di media sosial. Itulah hak asasi manusia. Sedangkan contoh dari hak asasi manusia ya banyak sekali di lingkungan kita ya. Kita saling tolong menolong, terus kita saling menghormati antar ras, antar suku, dan antar tetangga. Itu adalah satu hak asasi manusia. Karena kita kembali pada pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 1999, di mana menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak lahir, yang harus kita hormati, harus kita junjung, dan harus kita laksanakan. Maka dari itu, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menurut saya dari tahun itu sudah luar biasa. Kunci daripada perkembangan itu adalah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau kita tahu bahwa sesuatu yang lebih pada sebelumnya, dapat dikatakan itu ada perubahan, ada perbaikan, dan ada yang namanya peningkatan. Maka dari itu, hak asasi manusia di Indonesia ini menurut saya sudah sangat baik ya, dari tahun ke tahun. Dan mungkin kalau kita cermati dari dulu hingga sekarang, kasus-kasus hak asasi manusia yang ditangani oleh pemerintah itu sebagian besar sudah ditangani. Walaupun ada yang belum bisa ditangani, tapi setidaknya sebagian besar itu sudah ditangani oleh pemerintah. Maka dari itu, pesan daripada hak asasi manusia ini adalah bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan orang lain, bahwa kita adalah makhluk hidup yang butuh berinteraksi, bahwa kita hidup di negara hukum, khususnya di negara Indonesia ini. Maka dari itu, hak asasi manusia itu harus benar-benar diimplementasikan dengan baik. Kalau tidak diimplementasikan dengan baik, maka akan terjadi perpecahan yang luar biasa ya. Tidak usah perlu jauh-jauh untuk tingkat negara,
kita implementasikan dari tingkat desa, ya tingkat RT, tingkat RW, itu menurut saya udah luar biasa. Cangkupan kecil itu kita menghormati hak asasi manusia. Jadi cangkupan kecil itu adalah cerminan kita bahwa kita juga menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia di lingkup yang besar, yaitu lingkup negara dan lingkup bangsa. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu tentang landasan HAM di dalam Islam. Islam adalah agama yang luar biasa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang tentunya sangat tidak asing dan tidak menyudutkan ya hak asasi manusia. Maka dari itu hak asasi manusia dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi, karena kita juga kan agama yang toleransinya tinggi dan juga jiwa sosialnya tinggi. Apalagi di Indonesia ini kan kita adalah negara terbesar atau terbanyak dengan umat Islam. Sedangkan hak asasi manusia di dalam Islam itu yaitu terjadi pada Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah itu adalah perjanjian Rasulullah pada umat Madinah dengan umat Islam terdahulu. Maka dari itu kalau kita tentu mengaitkan HAM dengan Islam tidak jauh dengan Piagam Madinah tersebut. Jadi pada Piagam Madinah itu hak asasi manusia itu tidak pada pasal 2 sampai dengan 10, di mana bahwa hak asasi manusia itu harus dijunjung tinggi, bukan hanya pada umat Islam itu sendiri, tetapi juga kepada agama-agama lain. Bahwa Islam mengajarkan kita akan toleransi, akan kebersamaan, akan persatuan, akan persamaan, dan tentunya akan keadilan. Itu tertuang pada Piagam Madinah yang digalakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu sebagai umat Islam kita tentunya bangga dan kita harus benar-benar mengimplementasikan hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang wajib, bukan hanya sunnah, tapi hanya itu adalah kewajiban kita ya. Walaupun ada beberapa kasus yang tentu menyudutkan Islam itu sendiri, tapi jangan sampai kita sebagai negara Islam itu memberikan jalan-jalan pintas yang dilakukan oleh negara kepada pemerintah. Islam adalah basis terbesar khususnya di Indonesia ini ya, bahwa Islam itu adalah agama yang besar, bukan agama yang kecil di Indonesia ini. Maka dari itu Islam adalah rahmatan lil alamin, atau untuk semua umat manusia. Maka dari itu Islam juga mengajarkan kita akan hak asasi manusia, yaitu tadi adalah persamaan. Persamaan bahwa Islam itu memandang bahwa tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia lain. Yang membedakan apa? Keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebagai manusia, sebagai umat Islam tentunya kita harus bangga. Kedua adalah keadilan, bahwa Islam itu adalah negara dengan agama yang berkeadilan. Kita harus adil, tidak boleh tidak menghormati satu sama lain, dimana bahwa Islam itu memandang bahwa keadilan itu adalah menyeluruh, bahwa keadilan jangan sampai kita melihat hanya satu pandangan saja, tapi harus kita beberapa pandangan tentang asal manusia. Itu adalah persamaan, tadi persamaan, keadilan, bersosialisasi. Tadi sudah diserahkan pada materi perkembangan Islam di Indonesia itu, bahwa sosialisasi di Indonesia ini ya kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Mungkin saya Islam, saya nggak mau bermainlah sama agama Kristen, tidak boleh, karena kita mengajarkan akan kebersamaan. Maka dari itu kita persamaan, kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada larangan kita untuk bermain, untuk belajar, untuk mungkin berteman dengan orang-orang non-Islam. Itu malah menjadi suatu hal yang
menurut saya tidak etis untuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam aja udah mengajarkan kita akan tentunya hak-hak yang lain, bahwa Islam itu kalau kita lihat bahwa hak asasi manusia Islam itu luar biasa ya. Tadi ada nilai-nilai ya sudah dikhususkan pada Piagam Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah itu sudah dicontohkan sejak dulu ya. Maka dari itu untuk zaman sekarang juga kan hak asasi manusia tidak serta-merta lepas dari Piagam Madinah, melainkan itu adalah suatu pegangan kita sebagai umat Islam untuk menjunjung tinggi, untuk menghormati daripada hak asasi manusia itu. Tentu saja, maka dari itu kita sebagai umat Islam tidak boleh memandang hal yang dilakukan oleh saya itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang hak untuk kebersamaan, bahwa Islam itu mengajarkan kita akan kebersamaan, bahwa Islam itu tentu taat kepada aturan. Maka dari itu hukum-hukum di Islam itu tentu saja adalah landasan untuk membuat negara, bahwa Islam itu tidak bisa dilepaskan daripada negara dan bangsa. Maka dari itu bahwa karena Indonesia juga mayoritas Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin untuk seluruhnya. Maka dari itu Islam juga berpatokan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tentu saja tidak melebar daripada itu. Mungkin ada ulama-ulama lain juga yang mengajarkan kita ya, mungkin guru ngaji kita juga mengajarkan kita akan hak untuk tidak membedakan satu sama lain. Kita sama-sama adalah manusia, kita sama-sama hidup di dunia ini, dan akhirnya kita sama, yaitu tujuan kita adalah pada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meninggal dunia. Jadi untuk saya, untuk landasan hak asasi manusia di dalam Islam itu sudah tentu saja sudah dibahas banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia di dalam Islam, yaitu adalah patokan kita, itu adalah pegangan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu saja kalau kita mungkin ingin membaca tentang hak asasi manusia, mungkin ada permasalahan tentang hak asasi manusia, kita sebagai orang Islam yaitu harus berpatokan pada kedua itu ya. Ya kita mungkin negara sekarang kan ada undang-undang ya, itu tentu adalah nilai tambahan lah ya, suatu hal yang juga penting karena kita adalah hidup di negara, hidup berbangsa dan negara gitu. Kalau kita semua mungkin karena Islam adalah basis di Indonesia, itu basis terbesar ya, maka hukum yang ada di Indonesia ini juga ada unsur Islam, tapi tidak semuanya Islam, tapi ada nilai-nilai Islamnya. Tentu saja di Indonesia ini kan beberapa agama ya, ada Islam, ada Kristen, Konghucu, Hindu ya, dan lainnya. Itu adalah suatu hal yang malah menjadi persatuan menurut saya. Kalau kita tahu bahwa Islam itu harus yaitu persatuan, ini Islam juga mengajar kita persatuan ya, kita gotong royong, tentang keadilan. Tadi sudah dijelaskan tentang persamaan, keadilan, gotong royong, itu adalah suatu hal yang diajarkan oleh Islam. Maka dari itu hak asasi manusia yang ada dalam Islam itu benar-benar diimplementasikan dengan baik. Sejauh ini yang saya pandang bahwa kasus-kasus yang terjadi, hak asasi manusia yang terjadi itu malah mayoritas mereka orang-orang yang anti-Islam, dan mungkin orang-orang yang orang-orang yang tidak memiliki agama gitu, orang yang tidak tahu agama selain agama Islam itu sendiri. Ya, agama lain juga pasti juga mengajarkan hak asasi manusia, pasti ya. Mungkin ada beberapa oknum yang mungkin bukan mbak-mbak, tapi oknumnya itu ada, pasti ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama itu sendiri untuk
jadikan apa? Untuk menjadikan permusuhan di antara satu sama lain sehingga hak asasi manusia itu dilanggar tadi. Maka dari itu eh, hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam itu sendiri, yaitu kita berpegang pada nilai-nilai Piagam Madinah, kita berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Yang selanjutnya adalah materi tentang maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu berasal dari kata, yaitu maqasid dan syariah, yang dimana asal ini adalah tujuan ya, tujuan daripada sesuatu. Maka dari itu bahwa maqasid syariah ini ada beberapa nilai, yaitu satu adalah hifdzul din, yaitu agama ya, dalam adalah agama, bahwa di dalam agama itu dijelaskan bahwa agama itu juga menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia, bahwa agama itu adalah hak yang harus agama itu adalah salah satu wadah di mana orang tersebut dapat dikatakan bahwa dapat menjadi agen yang bisa menjadi agen perubahan hak asasi manusia itu sendiri. Kedua adalah hibdun nafs, yaitu tentang kehidupan, bahwa hak asasi manusia itu adalah tentang kehidupan, bahwa mengatur tentang kehidupan, yaitu bahwa hak asasi manusia itu bukan cuma mengatur tentang mungkin ekonomi, tidak, tapi juga tentang kehidupan. Bukan cuma mengatur tentang agama, tapi kehidupan juga diatur dalam maqasid syariah ini. Kita itu adalah hifdzun nas, yaitu tentang atau hidun akal, yaitu tentang pendidikan, bahwa hak asasi manusia itu diatur dalam bahwa hak asasi manusia tentang pendidikan juga diatur dalam maqasid syariah ini, bahwa kita juga wajib untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana jika kalau kita tidak tahu akan pendidikan? Maka dari itu suatu pendidikan itu diwajibkan dalam maqasid syariah ini. Terus hifdzun nas, yaitu tentang pekerjaan, di mana bahwa selain kehidupan kita juga pasti punya yang namanya pekerjaan ya. Pekerjaan itu kan suatu hal yang dibutuhkan ya untuk menghidupi kehidupan kita, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dan itu adalah tanggung jawab manusia, tanggung jawab yang kewajiban ya, salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Terus ada tentang ekonomi ya, bahwa ekonomi juga diatur dalam hal tersebut. Maka dari itu ekonomi juga berpengaruh juga atau memiliki hubungannya dengan kehidupan lainnya, bahwa ekonomi, pendidikan, tentang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan tentang akal itu adalah tentang suatu hal yang mengatur pada hal-hal yang lain, itu diatur dalam maqasid syariah ini. Dalam maqasid syariah ini diajarkan bahwa kita bukan hanya belajar tentang hal-hal yang sepele, tapi banyak sekali ya yang kita dapatkan dari maqasid syariah ini. Ini adalah suatu tujuan kita atau suatu pandangan kita bahwa maqasid syariah ini mengatur semuanya. Terus bahwa hal-hal yang telah diatur dalam hak asasi manusia dalam maqasid syariah ini ya tentu saja memiliki fungsi dan memiliki suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu kita harus memberikan kita harus mengimplementasikan daripada maqasid syariah ini. Kalau kita tidak berpegang pada maqasid syariah ini, maka maqasid syariah ini tidak dapat diterapkan satu sama lain. Tentu saja itu adalah hak yang sebagai umat Islam itu jangan sampai kita melupakan maqasid syariah ini, bahwa nilai-nilai maqasid syariah ini ya tentu saja wajib, itu menurut saya wajib diterapkan untuk umat Islam itu sendiri. Karena di dalam maqasid syariah ini kan diatur beberapa aturan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Terus tentang
ya tadi jelaskan bahwa tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang apapun tadi sudah dijelaskan dalam Maqasid Syariah ini. Tentu saja hal-hal yang mencangkut tentang hak asasi manusia kan tadi sudah dijelaskan, sudah di tentu saja jadi implementasikan. Kita tinggal mengimplementasikan saja. Kita mempelajari akan Maqasid Syariah, tentang landasan-landasan hukum, tentang hal-hal yang lain itu selain Al-Quran dan selain As-Sunnah juga ada Maqasid Syariah. Maka dari itu sebagai kita sebagai agen agama atau sebagai orang yang tahu agama itu tentu saja jangan sampai kita melupakan Maqasid Syariah ini. Maka dari itu kita memberikan apa arahan yang ada dalam hak asasi manusia ini. Landasannya tadi bahwa hak asasi manusia ini kan tadi jelaskan sangat panjang lebar ya tadi di Maqasid Syariah ini. Maka dari itu hal-hal yang mencangkup tentang hak asasi manusia, tentang hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah hak-hak yang sudah diatur dan kita tidak boleh melanggar akan hak-hak tersebut ya. Karena kalau kita melanggar ya kita sebagai negara hukum dan negara kehidupan berbangsa ya pasti harus taat aturan, tidak boleh kita melenceng daripada aturan itu sendiri ya. Kita boleh berpatokan pada nilai-nilai agama boleh, tapi kita harus sadar bahwa kita adalah negara ya, kita hidup berbangsa dan bernegara. Tentu saja ada undang-undang yang mengatur, bukan hanya fikih yang mengatur, tapi juga kita harus mengkombinasikan, kita harus menyatukan antara fikih dengan hukum itu sendiri. Maka dari itu pesan-pesan yang dapat kita ambil bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah negara yang agama yang sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia. Tentu saja kita sebagai umat Islam itu harus mengimplementasikannya, bukan hanya sekedar kita tahu. Untuk apa kita tahu tapi kita tidak mengimplementasikannya? Tentu saja zong atau nol. Untuk apa? Tentu saja kita tahu tentang undang-undang hak asasi manusia, tapi kita tidak tahu agama, apa jadinya? Ya. Undang-undang dengan agama itu sangat erat, sangat memiliki hubungan satu sama lain. Agama tanpa undang-undang juga atau tanpa hukum itu zong, sedangkan hukum tanpa agama juga pasti zong. Ya, maka dari itu kita harus bisa menghubungkan, harus kita menyatukan satu sama lain karena kita adalah umat Islam. Tentu saja kita orang yang beragama, bukan hanya mungkin di sini bukan hanya cuma umat Islam, tapi kita adalah orang yang beragama. Khususnya saya adalah orang Islam. Saya hidup di negara hukum yaitu negara Indonesia, yang dimana bahwa hak asasi manusia itu diatur dalam undang-undang. Ya tadi dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia itu telah harus dihormati, harus dijunjung tinggi dan harus dilaksanakan, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak semua orang sejak lahir. Jadi itu adalah suatu hal yang wajib yang sudah tidak usah digembor-gemborkan lagi. Itu sudah sudah melekat pada diri kita sejak lahir. Jadi saat kita lahir itu kita sudah memiliki hak asasi manusia. Bukan hanya kita lahir nanti kita harus tanda tangan, kita harus punya izin hak asasi manusia. Tidak, itu sudah diatur bahwa kita lahir pun sudah memiliki hak asasi manusia. Jadi apabila kita melanggar, kita tidak menghormati hak asasi manusia itu sendiri, itu adalah hak yang salah. Hak yang salah dalam arti agama maupun negara. Maka dari itu kita sebagai orang yang tahu akan pendidikan, orang yang tahu akan agama, maka dari itu mari kita bareng-bareng kita jadikan sebagai hak asasi manusia, kita sosialisasikan, kita beritahu kepada orang-orang yang tidak tahu akan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar. Orang-orang yang melanggar hak asasi manusia itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak tahu agama.
ya, tidak tahu agama dan tidak tahu aturan. Mereka hanya tahu akan bahwa suatu hal yang dilakukan itu adalah suatu hal yang mungkin menurut mereka benar, tapi itu adalah hal yang salah karena mereka tidak tahu akan ilmu hak asasi manusia itu sendiri. Dan saya, apa yang saya lakukan, mungkin orangnya tidak tahu ya, mungkin itu biasa saja, tapi orang yang tahu hak asasi manusia, tahu secara agama, secara hukum, itu pasti mengerti lebih tahu. Mereka memiliki tingkatan yang berbeda dengan orang yang tidak tahu agama dan tidak tahu tentang ilmu tersebut. Maka dari itu, saya berpesan kepada seluruh orang yang mungkin menonton video ini untuk marilah kita hormati, kita jaga persatuan, persamaan, keadilan, dan kesatuan. Kita hidup rukun, kita toleransi satu sama lain, jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Yuk kita bareng-bareng lah untuk menjadi seorang yang tahu akan hak asasi manusia ini. Mungkin itu yang dapat saya jabarkan, saya jelaskan. Mungkin kalau ada salah kata atau mungkin salah ucapan, saya meminta maaf dan boleh untuk dikoreksi, monggo ya, karena setiap orang pasti ada kesalahannya, tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan. Nun wal qalam waskurun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.